Oke, udah mulai ya nih ya. Sebentar teman-teman, sebentar ya. Ini saya undang Bu Vivi dulu sebagai salah satu host juga ya. Sebentar ya teman-teman ya. Bu Vivi udah masuk Bu di live. Sebentar ya. Oke. Sebentar. Oke. Sambil tunggu Bu Vivi, kita disclaimer dulu. Oke, jadi apa yang saya ucapkan di sini ya, apa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya. Jadi Anda semua jangan memakai saran saya sebagai masalah perpajakan Anda ya. Kok sebagai masukan boleh lah ya, bukan kajian akademis ya. Kadang pun nggak sesuai peraturan pajak yang berlaku gitu loh. Oke, ini sambil tunggu Bu Vivi ya. Ini Bu Vivi udah gabung apa belum nih? Bu Vivi kalau udah gabung ini coba di request ya Bu ya, untuk jadi salah satu tamu. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Ini saya lagi tunggu Bu Vivi nih. Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan ditulis saja ya. Ini saya jawab juga nanti. Sambil kita baca berita kali ya di DTC. Oh iya, anyway Cortex itu bakal diundur kayaknya ya di bulan Januari tahun 2025 awal. Itu saya dapat info dari Pak Endra sih di grup PKPP ya. Kalau Cortex tuh nggak keburu kalau Juli gitu loh. Kayaknya sih bakal diundur sampai Januari sih tahun 2025 gitu loh. Ini saya sambil cari berita di DTC ya. Sambil tunggu Bu Vivi juga di ini. Oke, kalau ada yang mau bertanya, silakan ditulis saja ya. Ini perdana nih, kita live Rabu malam. Biasanya kan Selasa doang kan, di ini, TikTok. Oke, ini buat teman-teman yang belum tahu, Cortex nanti bakal diundur ya. Sebentar, saya cari berita dulu ya, di sini. Bentar. Oke, ini Bu Vivi sudah bergabung, Bu. Saya undang ya, Bu ya. Oke, jadi teman-temannya nanti tanggal 15 Juni ya, Pak Awan tuh yang live seminar offline di Jakarta. Oke, Bu, belum ada suara, Bu. Oke, selamat malam teman-teman. Hari ini ganti Bro Stanley yang live ya. Malam Kemarin tuh saya saya bawa itu, Bu, bawa bawa apa? bakcang itu untuk sembahyang gitu loh ke rumah nenek Hah? gitu. Bawa apa? Bawa bakcang gitu, Bu. Ibu tahu kan? Kayak untuk Bakcang. sembahyang gitu. Ah, Oh, bawa Oke, kemana? saya semalam nggak bisa Bawa join ke gitu. tempat rumah nenek. Makanya semalam nggak Oh, keburu kan, jadi oh gitu. nggak bisa join. Ya, nggak apa-apa. Oh ya Bu, itu yang terkait seminar offline-nya Ko Awan tuh bulan Juli atau Juni ya Bu ya? Yang tanggal tanggal 15 itu. Tanggal 15 Juni. Juni. Jadi hari Sabtu. Sabtu depan. Oh, Sabtu depan ya. Berarti udah deket dong. Iya. Iya. Ini ini kayaknya masih ada tempat kosong sih. Kok misalnya teman-teman daerah Jakarta mau ikut seminar offline-nya, nanti bisa cek Bu Nana ya. Karena ini kan perdana juga kan, Ko Awan baru pertama kali ngadain begini Iya. gitu. Kayaknya bakal seru sih. Oh ya Bu, ini ada info nih dari Pak Hendra ya tadi barusan yang dikatakan bahwa Cortex tuh bakal diundur sampai 2025 awal Januari. Oh,
Iya dengar-dengar, tapi kan agak susah ya. Kadang-kadang nggak jelas sih. Ntar Kurang udah jelas. udah seru-seru, ternyata batal ya begitulah. Gini. Udah biasa, makanya kalau itu kadang suka begitu. Iya. Makanya hari ini kita ngomongin aturan pajak belum tentu bisa berlaku untuk besok-besoknya gitu loh. Oh ya, ini udah ada sih Bu di berita di DTC yang Mm-mm. terkait ini Cortez Mas Cortez harus rampung tahun ini. Oh, ini masih kurang jelas sih kayaknya. Iya. Kata Pak Indra sih Januari sih. Masih kurang jelas berarti ya. Oke, ini kalau ada yang mau bertanya silakan ditulis saja ya. Ini kita perdana nih live Rabu malam gitu loh. Biasanya kan Iya. Selasa gitu. Oke, ini ada yang mau ditanyakan? Iya. Tadi saya coba Teman-teman buat yang itu. bergabung silakan kalau ada pertanyaan boleh. Untuk Oh yang ya, apa? Seminar yang nanti diadakan itu kan tanggal 15 Juni ya di ya 15 Jalan Juni. Setiabudi. Hmm, Gate Call House sih. Hall, Gate Call Hall. get course hall ya. Daerah Kuningan, Daerah Kuningan Setiabudi. ya. Hmm. Hmm. Tempatnya Oh, terbatas loh. 150 orang ya kok nggak salah ya. Kurang Hmm. lebih ya, bisa 200 sih katanya. Oh, 200 ya. Heeh. Hmm. Ini kalau buat teman-teman daerah Jakarta boleh sih tuh gabung gitu kan. Ketemu kok Iya, awan, iya. bahas-bahas Cortex gitu. Ya berkat Hmm. kawan sih kita jadinya nggak harus eh, takut takut sama pajak ya. Jadi bukan bukan apa, Hmm. pajak itu bukan sesuatu yang harus ditakutin, tapi pajak itu ya kita taatin gitu. Iya. Oke, Bu. Benar Jadi nggak? hari malam nih kita mau bahas apa nih, Bu? Sebelum ada yang bertanya gitu. Mau Bu bahas Vivi apa kira-kira ya? ada gambaran Kira-kira nggak? apa yang seru ya? Apa ya? Sekarang Tapera ini masih seru sih nggak sih? tapera. Tapera ya? Tapera menurutku enggak lah ya, Saya dengar-dengar kurang. tuh 0,5 ya. Perusahaan apa tanggung Ya, itu punya. perusahaan nanggung 0,5, terus nanggung lagi BPJS. Hmm, BPJS kan lumayan gede ya. Perusahaan nanggungnya 3 3 apa 4% ya? 3,7 Lupa. Bu. tiga 3,7. koma tujuh ya. Yang JHT Terus kan itu. ada itu lagi kan BPJS Eh, Jaminan Ketenagakerjaan, pensiun. tunjangan Ya, pensiun ya banyak. kan. Berat sih kalau jadi Iya, karyawan gitu jadi dipotong total-total segitu banyak tarif. lumayan berat. Nah, Saya itu buat kemarin perusahaan, dari sisi karyawan juga lumayan. Walaupun potong BPJS-nya itu cuma 1%, terus yang JHT-nya itu juga kecil, ditambah yang Tapera ini 2,5%, tapi kan kena potong pajak tarif awal udah 5%, ya enggak? itu yang nyicil pun belum tentu dapat rumah loh, Bu. Jadi Iya, anggapannya belum kita tahu kan rumah yang bisa diperoleh itu di mana gitu. Nanti kalau kerjanya di daerah A, ternyata rumah yang disediakan di daerah B kan jangkauannya jauh ya. Lagi pula ini saya kalau ada berita ya ambil dari contoh aja, kalau misalnya gaji 10 juta, 3% kan yang dipotong kan 3%, nggak bahas siapa nanggung berapa berapa lah ya, yang dipotong apa yang dibayarkan 300.000, 10 apa setahun cuman 3,6 ditambah bunga yang cuman
nggak sampai 5% setahun bisa dapat berapa? Maksimal Hmm. 4 juta. 10 tahun baru 40 juta. Mau beli rumah apa? Ada yang bilang bisa sih beli Bu ya. gubuk tapi Ini ada berita dari Kilak.com, Bu. Peserta Tapera belum dijamin dapat rumah meski bayar iuran tiap bulan. Wah, parah hmm, sih. Kalau misalnya udah bayar ya, iya, kayak gak ada kepastian gitu loh. iya. Hmm. Cuman sih kan ini mau niru-niru luar ya, kayak Oh, ada ya, kayak Bu ya? Singapura. Iya, katanya ada Singapura, Malaysia. Hmm, Hmm. kalau nggak salah China juga ada. Jadi ada dipotong mirip sejenis tapera itulah gitu. Jadi nanti Oh ya, Bu. bisa ke rumah. Mm-mm. Eh, Ibu kan private nih, AB gitu kan. Ya, Nah, ini buat teman-teman misalnya kalau mau dapat gambaran private tuh kira-kira bagaimana, boleh sih Bu dijelasin private tuh kira-kira gambarnya seperti apa yang dipelajari gitu. Ini mau tahu buat teman-teman kalau yang belajar private yang di ininya biasanya sih ya cuman dasar-dasarnya mah undang-undang aja sih ya, nggak terlalu gimana sih. berarti teori aja ya Bu ya. Ya, teori ada praktek juga. Prakteknya ya paling ngisi-ngisi SPT, ngisi PP, faktur pajak itu gampang lah. Sebenarnya gampang sekali, nggak terlalu ini gitu. Oh, berarti lebih Cuman ke yang teknis ya. susahnya itu pas ujian USKP. Oh, Ada USKP. dengar kan beritanya kemarin berapa orang itu? 10 Seribu kayaknya. lebih yang lulus cuman 10 yang terakhir. Hmm. Yang Iya. sebelumnya yang tahun kemarin terakhir itu yang Desember 40 orang yang lulus. Itu Oh ya ini Jakarta buat kan buat tem 800 kuotanya. iya, 800 apa 400 ya saya lupa deh. iya. Ditambah daerah-daerah lain totalnya ada seribuan loh. Jadi ada yang komen nih, sebenarnya pesertanya yang bego apa apa nih? Apa emang soalnya sesulit itu? Gitu. Emang Bego lucu sih kali ya. baru kali ini sih Aduh, USKP-nya yang lulus, aduh nggak ada 10. baru 0, sekian persen ya gitu. Hmm. Kalau Iya. sebelum-sebelumnya sih nggak sampai begitu ya, Iya. gitu. Ini teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan tulis aja ya. Ini sambilan kita Iya. Ini teman-teman ngobrol. nggak ada yang mau tanya nih seputar pajak. Ada masalah, pusing, gimana sih gitu? Atau ada dapat SP2DK atau ada masalah pajak gimana ya? Saya mau lapor di mana ya? Bagaimana cara lapornya? Bagaimana cara ngisinya? Atau perhitungan pajaknya? Boleh nih tanya di sini, diketik di kolom komentar teman-teman. Silakan nih, Bro Stanley udah siap, saya juga siap membantu. Hmm. Iya. Heeh. Atau Ini mau langsung ikut seminarnya juga boleh di tanggal 15 Juni ya. Mm-mm. hmm, Bisa 16 Juni ya. tanya-tanya ke pajak smartnya. Hmm. Semoga masih ada sisa kota ya. Mungkin kita bahas ini Bu kali ya. Eh, kasus-kasus di PSTP gitu. Oh, ini ada pertanyaan Bu. Dari siapa nih? Pajak Oh, Bu Nana. usaha pijit spa berapa ya? Pajak pijit spa itu kan termasuk hiburan ya. Ya, pasti ada daerah nanti. Jadi pajak Nanti hiburan. kalau untuk PPh-nya tuh kalau misalnya OP ya bisa pakai NPPN, kalau enggak UMKM kok masih bisa. Kalau misalnya CV atau PT nanti bisa itu tarif umum atau UMKM juga bisa. Tapi harus pungut itu ya tarif apa pajak daerah.
Iya, pajak daerahnya 10%, Oh ya, itu buat lapor kemarin kok nggak pribadinya ya biasa penghasilan yang buat pribadi UMKM. kalau nggak salah kemarin 70% ya Bu ya, yang pajak daerah tuh kemarin, yang lagi ribut itu kemarin, yang spak kok malam gitu-gitu. Setahu saya Hmm, lagi itu ributin. iya, Eh, waktu tapi itu saya ya nggak udah, terlalu ngikutin sih. udah Hmm. Kayak lumayan ada lama sih. diturunin Pak Sandiaga Uno itu. Iya, Hmm. itu pajak hiburan yang agak tanda kutip gitu ya. Iya. Gila sih Bu, kok Dan 70%. iya, mungkin waktu itu tujuannya dinaikin supaya orang nggak Nggak ke sana berkerumun. kali ya. Tuh, waktu itu kan ini kan, jadi mau mengurangi gitu loh. Lagi marak kayaknya. Kok Iya, malam pun Jakarta pun saya lihat banyak juga tuh di jalan-jalan gitu. Samping-samping iya, jalan banyak tuh kok malam tuh. Lagi iya. rame gitu. Mm-mm. Oke, ini dari Bu Nana. Skala kecil soalnya daerah pelosok. Saya lihat berita 40%. Kaget juga kan, Bu? Tapi kalau misalnya skala kecil gak usah pungut sih menurut saya. Saya kok jadi ibu nggak mau lapor juga sih. Tapi ini Iya, soalnya mungkin gini ya, kalau masih skala kecil banget kan belum bisa bersaing juga ya. Kalau udah dipungut kan otomatis jadinya lebih lebih tinggi, lebih mahal. mahal, lebih mahal kan susah ya mau bersaing sama yang agak gede gitu. Kalau awal-awal mulai ya nggak mau ini dulu lah, Berat bukannya sih. enggak. Heeh. Iya. Kalau baru mulai nggak usah pikirin pajaknya. Kok udah Iya. mulai gede, baru Tapi nanti itu. udah mulai ada ya dirapikan lah yang rapi Ya. gitu. Jangan acak-acak gitu. Betul. Mm-mm. Tapi itu pendapat pribadi kita ya, Bu ya. Ini Iya, baik lagi ke Bu. Oke, biar ntar usahanya ada jalan pertanyaan. dulu ya. Ya nggak bro, bisa ini dulu. Iya. Kenceng dulu deh. Oke, dari Bu In. Kalau OP buka usaha apotek pembelian obatnya ada yang menggunakan PPN. PPN masukkan bisa direstitusi gak? Nah, Bu Vivi kan kebetulan lagi pegang klien apotek kan, kalau nggak salah ya. Saya bukan apotek, saya perusahaan farmasi. Oh, perusahaan farmasi ya. Nah, jadi kalau dia sudah PKP, PPN-nya bisa direstitusi. Tapi kalau Hmm, dia belum PKP, ya tetap PPN-nya tambah nggak di bisa HPP kan, Bu? direstitusi. Iya, jadinya HPP gitu. Jadinya HPP. Ini Bu In kok misalnya beli obat 20.000 nih, kan belum PKP, nggak bisa kredit kan? Nah, Iya. misalnya PPN-nya tuh 5.000 anggapan. Jadi kan nanti HPP-nya ibu tuh 25 gitu loh. Mm-mm. Karena kan nggak bisa kredit kan. Restitusi itu kalau misalnya LB doang ya. Iya, restitusi cuman LB doang kalau udah PKP. Kalau belum Iya. PKP ya udah mau lebih pun nggak bisa restitusi. Hmm. Gitu. Hmm. Hmm. Gimana Bu In? Ada tambahan? Iya. Atau ada yang kurang jelas Apakah gitu? cukup jelas nggak? Kalau nggak jelas boleh bertanya lanjut lagi. Iya. Oke. Ini Hari baiknya ini bahas apa ya? agak sepi ya yang nonton live kita. Baru Bosen tahu kali. kayaknya sih. Iya. Soalnya kan biasa kita live-nya Selasa gitu loh. Ya, tujuan kita Hmm. baik ya buat edukasi, tapi ini tidak bisa menjadi patokan Iya. sebagai acuan Hmm. karena Bukan kan salam setiap saran kasus profesional. beda-beda. Apa yang ditanyakan kita belum lihat kasus yang maksudnya lebih dalam detail secara umum aja seperti ini menurut pandangan kita. Ya Hmm. enggak?
Ya, nggak mungkin kita kok misal pertanyaan kita mikir panjang gitu kan. Pasti kan secara Hmm, umum gitu. iya. Bukan secara profesional juga ya. Hmm. Ini kok misalnya teman-teman ada mau tanya lebih rinci, boleh ke Oh, konsultan atau ke KPP juga boleh sih. iya. Oh ya, sebelum lanjut ke pertanyaan Bu ini Bu, eh boleh itu nggak Bu? Kayak misalnya kita eh, kayak edukasi WP nih. Seberapa penting Mm-mm. sih konsultan pajak di dalam sebuah bisnis gitu loh? Soalnya kan saya ada jumpa beberapa yang kemarin tanya-tanya ke saya kan, kayak Mm-mm. seberapa penting sih kayak konsultan untuk sebuah bisnis gitu loh. Kok pandangan Bu Vivi gimana itu? Kalau menurut saya sih sebab penting. Kembali lagi sih ke ownernya ya. Kalau misalnya ownernya mengerti pajak, ya mungkin nggak terlalu dibutuhkan. Cuman berjalannya bisnis kalau dia sudah gede, mungkin itu Masih tetap menurut butuh. saya sih penting karena kan dia butuh arahan ya. Misalnya, oh ini perlu potong pajak apa loh, ini harus pajak ini harus gimana loh gitu kondisinya Semacam gitu. tukang Karena nasihat kan, gitu ya Bu ya? nah kalau masalah karena kan itu harus ikutin aturan kan. Kalau kita udah melenceng dari aturan, ya biasanya kan tau lah ya banyak timbul sanksi-sanksi Hmm, iya sanksi-sanksi yang betul. akan kita bayarkan. Jadi nanti jatuhnya kan jadi lebih besar itu dibandingin Hmm. membayar konsultan fee ya gitu. Hmm. Seperti itu Kalau sih. masih kalau masih kecil sih menurut saya nggak terlalu perlu ya konsultan ya. Ya, kalau Ya. kecil ya nggak terlalu perlu. Ya, bolehlah maksudnya tanya-tanya aja ke kantor pajak atau cari-cari di ini di googling undang-undangnya Kecuali ada seperti apa kecuali ada gitu. sengketa gitu Bu. Iya. Sengketa gitu-gitu. Oke lanjut ke pertanyaan Bu ini. Masuk HPP maksudnya dibiayakan ya? Iya Bu betul ya. Jadi kita masukkan ke HPP itu kayak kita biayakan gitu. Kayak misalnya modal modal kita tuh misalnya 20.000 nih dari obatnya doang. Rupanya ada PPN nih 5.000 gitu kan. Nah, kita tak gabungin tuh jadi HPP kita 25.000. Ya anggapan kayak kita biayakan gitu. Jadi digabung nanti berarti perhitungan marginnya itu nanti dari 25.000 ke atas gitu. Menurut Bu Vivi gimana nih? Iya, dicatat jadi sebagai penambah harga pokok pembeliannya Hmm, iya. gitu. Secara Ini sederhana seperti itu. ini ya Bu ya. Saya kan ini pegang 7 PT nih. Mm-mm. Rata-rata tuh lagi kena ini SP2DK nih. Iya, Memang lagi lagi musim lagi sih turun ya karena Bu ya. kan semua ini ya rata-rata kena yang 2019 20 ya. Kebanyakan sih 20, 2019 mungkin kan tinggal Udah mau sebentar lewat lagi dikit. ya. Ya Hmm, enggak gitu. iya. Ini 4 tahun nih yang dikejar nih. Iya. Hmm. Oke, dari Hmm, Pak Kocak ada Koplak, yang mungkin Bu oh, Vivi mau bacakan? Hmm. ya, sini saya bantuin baca ya. Pak Koplak atau siapa ini saya untuk UMKM lebih baik gimana ya di tahun 2025? Lebih baik pencatatan atau progresif? Ayo. Ini kayaknya pertanyaan salah nih. Baiknya pembukuan atau progresi lebih tepatnya mungkin ya. Iya. Ya kan Bu En? Nah, kok menurut Bu Eh, Vivi gimana nih? kalau pencatatan kan langsung kali persennya kan gede. Terus kena progresif lagi. Kalau pembukuan kan tarifnya awal 11%. Kecuali sudah lewat dari 4,8, hitungnya ada proporsional. Jadi ada bagian yang masih dapat
11% dan 22% gitu. Kalau menurut saya ya lebih baik sih pembukuan sih. Kalau pandangan saya Iya. ya untuk Iya, kasus jadi Pak kan Koprat tadi, perhitungan pajaknya benar-benar dari laba ya, persentase. Kalau pencatatan kan enggak gitu. ya, Kalau pencatatan ya berapa omsetnya nanti dikali tarif yang udah ditentukan. KLU. Sesuai Kalau KLU-nya. kalau menurut saya sih ya, Gitu. ini kasusnya Pak Koprat nih harus dilihat dari bukan dari pajak doang, mungkin dari usahanya dulu. Ini skalanya mana nih? Kalau misalnya omsetnya tuh per tahun nggak lewat 500 ya ngapain pembukuan gitu loh kan? Bagusan ya NPPN aja gitu. Bu Vivi setuju Iya. nggak kok misalnya omsetnya segitu? Iya, karena kan dia masih kecil ya. Belum mungkin Iya, karyawan atau apapun terbatas kan. Belum lagi jalanin usahanya. iya betul. Tuh. Kok misalnya masih skala kecil kita fokusin di bisnisnya dulu, jangan di pajaknya gitu loh. Kita pajak yang penting bayar progresif gitu kan, nggak usah pusingin gitu. Nanti tunggu aja kok misalnya kira-kira SDM karyawannya nanti sudah oke, kira-kira bisnisnya sudah bisa dilepas kayak bisa autopilot gitu kan. Nggak boleh tuh hire accounting atau cari konsultan untuk ngurusi tax compliance sama akuntingan nggak boleh gitu. Yang Hmm, penting kalau untuk bisnis kecil besarin dulu gitu. iya, betul. Oke, kita lanjut ya Iya, Bu ya. Ini teman-teman, saya boleh minta di follow ya, biar saya bisa on oh cam. ya, biar Follower bisa saya on cam masih ya Bu ya. sedikit. Saya belum Iya, bisa on cam nih. Jadi saya ngomong nih tanpa melihat muka ya, teman-teman. waduh, kacau. Kasian deh. Iya, iya. Iya. Ya, Ya, ini teman-teman ya boleh di follow nih ya Bu Vivi nih biar bisa on cam. Oke, iya. ini dari Ini lanjut ya, lagi ada siapa ya nggak titik-titik. oh, ini Bro, gambarnya gue PP nih. belum bayar pajak 2 tahun nih. Oh, kalau nggak ada penghasilan nggak usah bayar. Bener nggak? Kayaknya sih ada sih Bu. Ini dia kan mau pakai jasa. Kalau ada penghasilan ya dilaporkan lah, bayarlah kita jadi warga negara yang taat pajak. Mungkin baik Bener lagi nggak? sih kok. Kalau nggak nanti kan Ya, suatu saat penghasilannya kalau dibelikan aset kan dikejar sama ketahuan. pajak kan takut begitu. Nah saat itu kan kena denda lebih gede lagi gitu loh. Ya nggak bro? Iya, Kalau dia iya. laporin kan ya pajaknya nggak segede itu. Paling yang telat denda lapor 100.000 sama itu ya Bu ya. ya Paling itu nggak yang sampai gitu. dua persenan itu atas Apa kurang dua bayar. persen? 2% Oh atas kurang bayarnya. iya Hmm. 2%. Itu kok Atas nggak salah maksimal 24 bulan ya Bu ya, 48%. Tapi iya kok misalnya 48 itu nanti ada peraturan yang lama kan tuh langsung detail tulis 2% per iya, bulan. Kalau sekarang satu sekarang koma berapa aturan ya? baru kan eh, bunga Satu koma suku lima kan? bunga yang ini ya berlaku gitu loh. Bank Indonesia, Iya, BI. jadi nggak tetap, cuman nggak lewat dari 2% sih. Selama ini sih nggak lewat dari 2% karena kan suku bunga juga rendah ya sekarang ya. Hmm. Gitu. Pakai jasa yuk biayanya berapa? Nanti nego aja Pak. Kita ngobrol di WA juga boleh. Iya. Di Bu Vivi juga boleh gitu. Tergantung Bapak sih cocoknya di siapa gitu kan. Karena kan ini ya Bu ya, menurut saya tuh WP tuh kadang gini Bu, sifat WP tuh eh ini gimana cara sampaikannya ya? Kayak sifat WP tuh 1 banding 1 nih sama konsultannya gitu. Kayak kadang misalnya WP kok yang mau lulus lulus
konsulnya juga lurus gitu kan. Kadang ada misalnya konsultan yang agak belok dikit, WP-nya juga suka gitu. Kok menurut Bu Vivi gimana nih? Saya saya sih Nah, lebih suka yang lurus sih, karena gini, lurusnya. Ya, bukan nurut, kita ikutin aturan, jadi kan tidur makan juga lebih nyenyak. Satu, kedua kita nggak takut sama oknum-oknum yang nanti akan dia pokoknya suruh bayar sekian sekian, kita nggak bisa ini gitu loh, agak susah kayak iya. ditekan-tekan gitu. Hmm, Dan itu nggak selesai satu kali, bisa nanti ganti AR sekali lagi, datang lagi gitu loh. Nah, itu sih pengalaman yang saya rasakan ya selama saya ngurusin pajak ya, seperti itu. Jadi ya saran hmm, saya sih rapi, kita ikutin aturan pajak, ya kan? Memang hmm. pajaknya harus kita bayar ya kita bayar. Kalau yang nggak seharusnya kita bayar ya kita nggak usah bayar. Cuman kalau menggunakan jasa konsultan ya kita punya tax planning. Kalau nggak ada jasa konsultan kan jadinya nggak tax planning. Itu saja. Gajinya amburadul ya, Bu ya? Bedaannya ya di situ. Tuh. Nanti Jadi, ini nanti tinggal ah, dipilih aja sih. ah, Cocoknya di mana gitu. Boleh juga nanti di DM aja gitu untuk harganya. Oh, ini dari Pak Kocak nih. Oh, ya terima Kocak-kocak. kasih kata dia. Terima kasih. Terima kasih juga. Semoga membantu. Wah, ini banyak yang masuk keluar nih. Iya. Bingung kali ini bahas apa ya? Iya. Kemarin tuh saya awal live itu ya, Bu ya. Awal live tuh pada pada masuk keluar tuh kan saya bingung tuh kira-kira kenapa gitu ya. Kemudian ada yang tanya tuh, ini Nah, Pak Awan ya. Jadi saya mungkin ditanyain Bu Awan. Terus saya bukan oh, Bu jadi Awan gitu. ibu anak. Lalu dia bilang, "Ko Awan siapa ya?" Mungkin ini Bu karena itu video viral kemarin kan yang terkait Cortex yang Koawan yang petisi Koawan itu yang diterapkan Oh, di pejabat dulu kan viral tuh kemarin 100 ribuan viewernya. Mungkin karena iya. itu sih banyak yang belum kenal gitu kan. Jadi Pak, ih siapa nih gitu kan. Hmm. Oke, dari Bu In. Kalau apoteker bisa pakai norma NPPN nggak ya? Setahu saya semua bisa ya, ada pembagiannya itu Semuanya KLU. bisa. Cuman kembali lagi ya, kalau misalnya apoteknya baru pakai dan NPWP-nya baru kan bisa pakai ini ya, yang 0,5 ya. Nah, NPP kok baru Heeh, bisa jadi pajaknya 0,5. lebih hemat. Kenapa pakai yang normal? Normal tinggi loh tarifnya. Itu sih Sama sih saran kita. perlakuannya kan tidak tinggal bayar doang kan, nggak pusingin juga. Ya sama NPWP-nya baru ya, baru bisa. Iya. Kalau misalnya udah kayak 7 tahun gitu nggak bisa sih. Oke, dari Pak Kocak nih. Mau tanya lagi lebih baik bikin CV atau pembukuan pribadi? Kok saya sih CV sih. Kenapa? Satu, kok misalnya kita pembukuan pribadi itu kurang lebih udah sama tuh kayak pembukuan di CV. Bener gak, Bu? Oke. Iya. Ya kan? Sama itu CV sih, kalau dia pribadi, kalau misalnya nanti udah lewat 4,8 kan dia kena PKP tuh. Nanti ribet itu. repot, kalau jual rumah harus kenain pajak, jual mobil mau Hmm. kenain pajak PPN. Hmm. Gitu. Jadi kalau udah Nanti pribadi mau itu kan segala yang dilakukan transaksi jual beli di pribadi itu harus kenain PPN gitu. hmm, nanti mah ribet karena apalagi kok misalnya kita udah pindahin ke CV gitu kan. Ini kan OP nih udah gak kepake tapi PKP. Kita kan nanti mau ngajukan itu pencabutan lagi kan. Diperiksa Heeh. lagi tuh. Siap-siap lah ya kan kok OP PKP. Oh, kata Bu In ini, dia punya tarif 0,5 sudah mau habis. Iya, mau habis ya, berarti tahun 2024 ini ya habis ya. Bikin Memang ini banyak aja, Pak. PTP atau pakai NPWP anak
biar bisa dapat 7 tahun. NPWP suami apa? Udah Kalau itu. NPWP suami kan kemarin kita bahas agak gimana ya? Jadi kan belum 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 ada yang benar-benar berani coba Kemarin juga kan? kemarin Bu Risa itu Memang udah mau coba. Cuman mengajukan kan NPWP-nya bisa, kalau di itunya sih bisa, tapi ya tetap saya enggak dah. kurang yakin lah ya. Takutnya nanti eh, pas di Kemarin Kak Owen jalan. kalau nggak salah ada sampaikan sih Bu. Dia Kak Owen ada tanya di informasi pajak Informasi logo.id ya. pajak, iya. Ada. Kayaknya sih bisa ya Kak Owen Iya, sampaikan. secara secara nomor NPWP dianggap baru bisa 7 tahun sih, Iya. gitu. Hmm. Cuman Kemarin kan nanti ada yang mau lapor coba ke sih. SPT-nya itu kan SPT-nya harus digabung juga sama suami ya. Jadi Pelaporannya MHM apa MT. PHMT. BH lebih kuat Bu, MT. Lebih untuk secara pajak. Kemarin kan ada disampaikan ya. Ini lebih banyakkan yang pindah ini ke anaknya Bu. Iya, kemarin juga ada yang nanya dia mau pindah NPWP ke anak bisa nggak? Dia nanya, saya sebaiknya tahun kapan? Ya, mulai tahun 2025 aja awal tahun supaya lebih full ya makainya ya. Menurut saya sih udah boleh susun sih ini tax planningnya. Iya. Karena kan udah mau habis nih. Ini udah tanggal berapa nih? 5 Mm-mm. Juni. Berarti tinggal 5 bulan lagi. Cepat loh 5 bulan, Bu. Saya Iya, tuh udah setengah tahun ini ya. Ternyata nggak sudah kerasa bulan Juni, udah Juni. pertengahan bentar lagi. Rasanya cepat kali sih, Bu. Mm-mm. Baru dapat angpau kemarin. Udah mau ini. Imlek lagi. Eh, iya. Bro Stanley masih dapat angpau, kalau saya harus bagi angpau. Oke, Boncos ya, Bu ya. lanjut lagi nih ada apa? Kop, kocak koplak bertanya lagi ya. Kalau usaha dibikin CV, terus omset pribadi kan berarti akan turun apa enggak akan diperiksa pajak? Kalau masalah ini mah periksa pajak enggak lihat dari omset ada turun apa enggak ya. Suka-suka dia. Kalau AR-nya merasa ini mau Bisa periksa ya dibayar. periksa aja gitu. Ya enggak bro? Iya. Suka-suka dia Mm-mm. sih, Pak. Iya, Ini suka-suka dia mau enggak karena mau omsetnya besok dapat turun. Mau omsetnya naik pun bisa diperiksa sih. mau besok dapat surat pun bisa, Pak. Tinggal tulis doang gitu kan. Kan mereka punya kewenangan gitu buat terbitin. Tinggal pilih aja tuh SP2DK atau SP2L atau mau bukper. Nah, tinggal pilih aja tuh. Mm-mm. Nah, urusan ada terutangnya gak terutangnya ada unsur pidana tuh belakangan sih. Kadang kan ada tuh Bu yang Ibu ada yang ngikutin nggak tuh kasus Pak Johnson itu. Mm-mm. Hmm. Tapi Kemarin kan ada sebenarnya di kalau dia punya omset udah pindah ke CV, lalu di laporan SPT pribadinya kan ada nongol itu bahwa usahanya kan ada di CV, bukan di pribadi lagi. Nggak masalah sih sebenarnya. Ya nggak, kan bukan di jalur yang tidak benar. Itu itu masih saya tetap. lucunya sih di poin 2 sih. Kemarin kok nggak salah tuh ada harta yang dianggunkan kok nggak salah ya. Padahal Pak Johnson klarifikasi nggak ada tuh. Oh, gitu Berarti kan ya. tuh itu terbit tanpa mendasar gitu kan poinnya itu. Hmm, Hmm. Ini makasih banyak penjelasannya. Oke, ya dari Bu makasih In. juga. Iya, Semoga ini udah boleh disusun ya Bu semoga ya, tax jelas ya. planningnya. Semoga bisa Kira-kira nih, membantu. ya. Ini Bu In udah boleh susun sih tax planningnya. Mm-mm. Kira-kira 20, Ya, 2025 tuh mau biar kemana nggak gitu. mm-mm. Waktu tuh gak tax, kerasa loh Bu. tax planningnya ya.
Iya. Kalau Gak kerasa enggak tuh kan. nanti kan ini Tiba-tiba Januari aja kena, tuh. kena pajaknya gede, sayang. Padahal Iya. pajaknya bisa hemat. Itu bukan penghindaran pajak, tapi sesuai aturan. Iya betul. Tadi saya Mm-mm. udah coba buat itu Bu, semacam bot gitu kan untuk tanya jawab gitu kan. Ini masih Mm-mm. uji coba sih. Mm-mm. Lumayan oke sih botnya. Saya tuh Gimana? kan ada tanya-tanya terkait yang eh peraturan pajak luar negeri kan. Mm-mm. Kemarin tuh yang pemicu saya mau tahu lebih dalam nih kan itu Bu, kasus apa tuh anaknya Kasus. Pak yang itu pendiri Sinarmas, yang anaknya itu rebutan warisan Oh, tuh, ah, yang di videonya Pak Alvin tuh kan. Saya kan iya. ngikutin tuh. Mm-mm. Ya lihat-lihat videonya tuh wah menarik nih. Soalnya kan ada beberapa juga yang disebutkan kayak negara tax haven lah gitu. Selain Singapura, Singapura tuh masih berat ya untuk tarif PPh badannya tuh saya ada coba cari-cari itu lumayan berat sih. Ada beberapa negara yang lebih hemat gitu. Tapi ini mungkin saya mau pelajari ini Bu, TP-Doc lagi kan. Ini masih abu-abu. Kalau menurut Ibu private, misalnya kok nggak saya ngambil private C gimana Bu? Private check kan lebih ke pajak luar negeri ya. Oh iya. Mm-mm. Dia Em, lebih ke kayaknya tax ada senggol treaty. TP-Doc sih. Mm-mm. Lebih tax treaty. Boleh sih. Boleh ya. Tapi saya takutnya tuh kayak ini AB gitu, gak terlalu itu, lebih teoritis. Takutnya sih gitu. Oh, Soalnya enggak sih ya. kok enggak ya? Enggak ya, Bu? Mm-mm. Hmm, Jadi saya lebih takutnya sih ke ini tax treaty sama itu ya, kita hitung-hitung tax yang dapat dari luar gitu loh. 26 berarti ya. Iya. Hmm. Saya pengen sih belajar TV dok, cuman kurang tahu. Kemarin kok awan arahkan ke C yang ikut itu Hmm. IA, IAI. Tapi saya lihat tuh kan rata-rata kan offline tuh pertemuannya, jadi nggak bisa kan. Ini Oh, ibu ada kenalan nggak kayak misalnya ada yang jago TV dok gitu, saya ada yang ngajarin TV dok dok gitu. itu lebih membuat ke harga sih. Jadi kalau Konsultasi dia ya. ada transfer pricing, ada perusahaan yang di luar negeri, jadi kan harga-harga yang dia misalnya dari Pajak PT lebih rendah A ke gitu ya. PT B gitu, jadi harus ada TP Doc-nya gitu loh. Kan kadang Saya ada perusahaan juga di Singapura, cabangnya kan di Singapura, mungkin di Vietnam, di Thailand gitu kan. Jadi dia punya harga price list yang barang yang dia kirim ke sana, jual ke sana gitu. Atau dia ngambil barang dari sana ke sini gitu. Jadi harus bisa ada TP doc-nya kayak gitu. Itu ini saya kokonya Ko cari-cari. Awan kan jagonya TP doc. Oh, tapi kan nggak mungkin saya minta ajari bu. Ya, mungkin bolehlah kita bertanya-tanya. Kok kan nggak ada private sih sayang kali ya. Kok ada sih saya pengen sih belajar di Pidok gitu. Hmm, iya. Soalnya kok di Pidok kan pasti kita tuh dapat Oh, ini klien itu Pak Kocak multinasional. Koplak, makasih ya gift-nya. Dikirimin gift nih. Oh, Oke, lanjut di masih ada lagi ya, dengan Bu Ivana. dia bertanya kalau entry Bupot karyawan wanita sebelumnya pakai pakai PTKP. PTKP PTKP itu. K1 K2 tapi ternyata seharusnya TK0 untuk apa selesainya gimana? Untuk Oh, apa ya maksudnya? ini Maksudnya maksudnya gini bu. Dia tuh kayaknya karyawan di perusahaan tapi perusahaannya salah potong gitu. Seharusnya dia TK0 dipotongnya K1, K2 atau K3 gitu.
Oh, Ini kok untuk misalnya cara menyelesaikannya maksudnya kali ya. pembetulan tuh pasti. Bikin pembetulan sih. Jadi status karyawan kalau wanita itu pada umumnya TK 0. Tapi kalau misalnya dia udah kawin, kalau suaminya tidak bekerja mungkin karena ada sesuatu hal, jadi Ya, rumah tangga dia istrinya yang KHK. tanggung, ya boleh, boleh, nggak apa-apa statusnya K1 atau K2 gitu. Atau Mungkin K3 menurut gitu ibu, kalau anaknya 3. mungkin menurut Kalau ibunya, PTKP-nya TK pun bisa TK 1, TK 2. Kalau misalnya dia nggak kawin lalu dia menanggung orang tua, nah ya kan tergantung Hmm. berapa orang tua yang dia tanggung gitu. Atau dia eh, sudah kawin tapi bercerai, nah anak bisa TK. dia yang nanggung ya kan, nah bisa juga jadi TK 1 atau 2, maksimal 3 ya, gitu Mungkin sih. maksud maksud ibunya ini gini, Bu. Dia Bagaimana menyelesaikannya ya pembetulan, dia dia pembetulan tuh statusnya. dia kayaknya tuh udah kawin ya. Jadi suaminya tuh udah masukin kayak K1, K2, K3 gitu, Bu. Jadi perusahaannya ini masih motong motong K1 gitu kayak sesuai statusnya. Soalnya kan kok suami udah dimasukin yang istrinya kan TK 0 gitu kan. Iya, Mungkin salah pemotongan kok saya sih biar ya tuh ke perusahaannya. Yang kena kan dia. kalau salah potong dari perusahaan ya minta di pembetulan. Makanya waktu terima bukot dicek aja supaya bisa kalau ada kesalahan bisa langsung dibikin pembetulan. Tapi kalau Tapi kok misalnya udah lama lewat kan nggak bisa pembetulan ya, mau nggak mau nanti dia statusnya USPP. diisinya tetap TK 0, selisihnya dia tambah bayar pajaknya karena potong status K kan lebih besar PTKP-nya. Gitu sih, Bu. Semoga membantu ya. Tapi kalau menurut saya gini sih, Bu. Kalau ini kan perusahaan, kewajiban perusahaan gitu ya. Kan perusahaan Hmm. motong. Nggak mungkin kita yang tanggung denda gitu. Jadi kok jadi saya ini saya Heeh. biari aja. Jadi nanti kalau misalnya ada STP di perusahaan, nggak mungkin dia suruh, oh, saya salah potong nih, kamu 50-50 dong dendanya. Saya pasti nggak mau lah. Salah lu kok, bukan salah gua kan. Menurut ibu gimana? Tapi kalau lapor SPT pribadi, status dari 1721A1-nya itu statusnya salah, dia nambah bayar nggak kena denda sih. Kecuali dia lapor dan bayarnya udah lewat dari masa SPT yang ditentukan. Kalau orang pribadi kan 31 Maret ya. Kalau dia lapornya April ya kena denda. Kalau dia masih lapor di Maret sih nggak kena denda kok walaupun potong PTKP-nya salah. Terus pas dia Paling lapor SPT-nya dia benerin, enggak. Paling dia tambah bayar aja, kurang bayar. rapikan di hartanya aja sih, Bu. Jangan itu. Misalnya dipotong itu kan. Jangan itu. Maksudnya disesuaikan aja kayak biasa misalnya TK 0 itu sosial berapa gitu. Hmm. Mungkin lanjut ke pertanyaan lain ya, Bu ya. Oke, dari Pak Kocak nih. Terus Hmm. kalau usahanya udah pakai CV untuk pajak pribadi udah gak usah bayar atau pakai NPWP? Gak usah. Cukup lapor SPT sama update harta aja. Kok menurut Bu Iya. Vivi gimana? Kalau kalau CV kan nanti ada laba kan dia bisa tarik. Kalau CV Paling kan tarik dividen kan bebas. prefer Bu. Jadi prefer bukan dividen, jadi bebas Nah, pajak. Nah itu tinggal nambah harta aja. Di pribadi udah nggak bayar pajak lagi. kecuali penghasilan lain ya, nanti ada itu. Iya, kecuali Nah, penghasilan di luar dari CV gitu.
Ini Bu, dari Bu Ivana tadi udah ada konfirmasi. Dia perusahaan salah potong itu. Nah, kalau menurut saya sih rapikan aja sih di itu SPT hartanya nanti. Kalau Ibu berarti itu ya, bayar ya? Iya bayar karena kan status PTKP-nya beda. Iya. Jadi kalau PTKP TK0 itu kan cuma 54 juta. Kalau dia kawin kan tambah 4,5 juta. 70-an ya? Jadinya kan K3. 58,5 gitu. Hmm. Kalau tambah anak kan tambah lagi 4,5. Nah, Iya. itu selisih itu yang harus dibayar gitu. Gitu ya. Oke, Mm-mm. ini belum ada pertanyaan. Kira-kira mau bahas apa nih? Nah, boleh ditulis sih buat teman-teman mungkin ada yang mau di itu Ya, mau yang masalah pajak apa yang masih membingungkan, mungkin kita bisa membantu ya. misalnya ada berita Bantu. gitu juga bisa sih. Ya, atau menambah penjelasan biar lebih jelas. Ini ada lagi nih pertanyaan nih. Katanya kalau suami nggak punya MPWP, terus istri yang bekerja di PT dengan Bupot tadi yang salah, apa nanti PTKP-nya tetap K1? Kalau suami nggak kerja, suami nggak punya MPWP ya, bukan nggak kerja ya. Berarti kan suami tetap kerja ya. Hmm, Karena harusnya yang punya MPWP suami sih, bukan istri. iya. Kecuali dia mau PHMT ya. Jadi istri mau menjalankan kewajiban perpajakan. Hmm, hmm. Ya, kalau secara ini aturan PTKP-nya harus TK0, nggak bisa TK1. Karena Gitu pasti ya. kan di pemotongan itu gaji suami kan pasti udah ada tuh pakai ini kan pasti kan Bu. Kalau suaminya kerja, Pasti ada penghasilan, ya, cuman dia nggak punya MPWP. pasti Nggak kan punya potong MPWP pakai kan itu. di suami nggak lapor berarti. Tapi Kalau pemotongan kan suami tetap. punya MPWP, istri kan tinggal lampirkan NPWP. saja. Mm-mm. Hmm. Sudah lampirkan aja, nggak diperhitungkan lagi pajaknya. Bagusnya sih buat NPWP sih Bu suaminya. Jadi ibu kan nih bekerja ya kan. Nanti NPWP-nya Mm-mm. diaktifkan, baru nanti gabung di suami aja. Nanti dari penghasilan ibu kan kerja nih, nggak ada kurang bayar. Santai aja Bu. Nanti ada satu kolom tuh ya penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Nanti tinggal diinput aja. Misalnya penghasilan ibu per tahun nih misalnya 2 juta. Nanti diinput aja tuh udah gak kurang bayar sih. Karena tuh final ya Bu ya. Iya, Vina. Ya. Beda kalau dia pakai PHMT ya. PHMT ya harus digabung dihitung ulang lagi sih. Kayak gitu. Istrinya nggak punya NPP. Gimana nih? Oh, berarti berdua nih nggak ada NPWP gitu ya, Bu ya? Iya. Bu Ivana Tapi kan gimana nih, Bu nanti Ivana? bulan Juli kan semua udah pakai NIK ya, udah nggak pakai MPWP, mau punya MPWP, nggak punya MPWP, tarifnya sudah normal, nggak pakai 20%. Kalau dulu kan nggak punya MPWP, kena pajaknya Oh, tambah 20% dari tarif pajak yang seharusnya. iya. Kalau sekarang tahun 2024 ini udah enggak. Jadi kalau nggak ada MPWP masukin NIK. Dan di perhitungan Hmm. TER itu nggak ada tambah 20% dari tarif normalnya. Udah nggak ada. Jadi tarifnya ya biasa aja sama kayak yang punya MPWP. Udah nggak berlaku nggak berlaku beda Gabungan. ada MPWP dengan nggak ada MPWP. Ini bagusnya suami buat satu NPWP. Jadi ini santai aja, Bu. Nggak ada denda, nggak ada apa karena kan sudah dipotong oleh perusahaan.
Nanti tinggal update aja Bu, kayak misalnya suami Ibu misalnya sama Ibu nih ditotalin hartanya misalnya terkumpul berupa rumah atau mobil atau gimana, nanti tinggal diupdate aja. Itu gak dikejar kok Bu, santai aja karena kan udah dipotong penghasilannya gitu. Iya, Bagusnya sih supaya bisa suami lapor ya. juga. Jadi Kalau udah bukti harta lapor tuh pajak, gampang, nanti kalau ada beli aset kan nggak dikejar-kejar kan, gampang. gitu. Ya. Oke, ini dari Bu Riana. Peraturan baru perpajakan tanggal 1 Juli tentang apa saja? Kortek sih paling. Ini pun kayak di ini ditunda dulu sampai Januari 2025. Tadi ada info dari Pak Endra tuh bakal ditunda sih kayaknya. Iya, kemungkinan ditunda, tapi sampai kapan kan juga belum jelas. Iya. Kalau tanggal 1 Juli itu mungkin udah harus menjalankan itu ya, pemadanan NIK dengan NPWP sih bagi yang udah punya. Tapi kalau NPWP-nya baru-baru sih udah otomatis sih nggak usah pemadanan. Iya, Nggak usah kayaknya sih udah pemadanan, dia pemadanan otomatis. Kecuali yang NPWP yang udah lama-lama lama sih. gitu. Oke. Oke, ini dari Bu Ivana. Jadi nanti kok kurang bayar gara-gara salah PTKP itu yang kena denda tuh PT-nya. Ya, pasti sih. Karena kan nggak mungkin bukan kita yang apa hitung sendiri kan. Kok kita yang hitung sendiri, kita dong yang tanggung dendanya gitu. Nggak, secara logika ya menurut saya tuh nggak mungkin kita yang tanggung dendanya sih. Kok menurut Bu Vi gimana? Iya, biasa dicecernya ke PT. Nggak mungkin kita yang tanggung, Bu. Kok saya sih santai aja biar ya tuh perusahaan kok misalnya kena apa nanti denda atau STP gitu urusan dia sih. Ibu yang Iya, penting cukup cukup laksanakan ini update harta gitu, lapor penghasilan gitu doang sih. Itu kan kewajiban ibu. Untuk pemotongan kan kewajiban perusahaan, bukan kewajiban ibu kan. Kayak misalnya ngitung gitu. Jadi santai aja sih. iya. Hmm. Oke, mungkin nih ada last info atau gimana Bu Vivi? Las Udah info. mau di Oh, tadi Bu Riana nanya ya pajak nanti tanggal ada satu ada. Juli apa ya? Yaitu pemadanan NIK dengan MPWP sih. Nanti Juli kan udah bener-bener ngisinya NIK gitu. Jadi yang nggak punya MPWP juga siap-siap lah, maksudnya laporlah sesuai apa adanya gitu aja sih. Kalau menurut saya, jangan sampai beda jadi timbul masalah, kena denda lebih besar, ya kan? Hmm. Oke, Gitu sih. dari Pak Tahu Petis Krisna. Berarti walaupun nggak punya NPWP dan nggak mempadankan NIK, besok wajib lapor SPT. Kalau nggak padankan gimana lapornya? Ya kan, Bu? Kalau nggak padanin nggak bisa lapor nanti. Betul. Tetap Iya, wajib padanin. iya, Kayak sih nanti kok misalnya kita ajukan buat NPWP udah otomatis dipadanin sekalian kayaknya ya, Bu ya. iya, Kayaknya sih gitu ya. Gak mungkin kan itu dua kali kerjaan mereka. Pasti langsung diajar aja itu 1 hari. Langsung aja. Oke, ini ada yang mau bertanya. Beberapa pertanyaan terakhir untuk closing hari ini, live kali ini. Kalau ada ditulis. Oh, ini ada 2 pertanyaan terakhir nih, Bu. Dari Bu Ivana, ya Kak, pemadanan NPWP ini berlaku untuk karyawan apa semua rakyat Indonesia? Semua, Bu, semua rakyat. Tidak ada yang terkecuali gitu. Semua wajib padankan ya. iya, Ini setahu saya pemadanan ini untuk ini Bu, kayak kan ada beberapa orang tuh yang memiliki KTP ganda gitu ya, karena
beda alamat atau gimana gitu ya. Mungkin datanya tuh nggak sesuai dengan jumlah penduduk kali ya. Iya, kan kita mau, kan nantinya ke depan kan dia mau satu identitas. Termasuk Iya, SIM pun cuman satu simpel kan. nomor gitu. Jadi dari sana kan lebih gampang ya. Jadi informasinya satu aja. Yang masuk ke kantor pajak pun satu aja. Jadi satu identitas itu menerima penghasilan dari mana-mana gitu. Nah, kalau misalnya identitasnya beda-beda kan berarti kan susah dilacak. Gitu ya. Dan kalau misalnya satu identitas kan lebih ini ya, jadi lebih gampang lah membuat keputusannya. Jadi Hmm, berarti kan lebih jelas gitu. gitu sih Bu Ivana. Semua wajib padanin, gak ada yang terkecuali ya. Untuk cocokin data sih menurut saya. Mm-mm. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Riana. Ada pengaruh ke pembuatan faktur pajak? Kan NPWP jadi 16 digit di badan. Bu Vivi gimana nih, Bu? Maksudnya dia pengaruh pembuatan fakturnya apa ya? Mungkin mungkin di ini, Bu. Kan kalau Faktur PT pajak. kan jadi 16 digit. Mungkin di e-fakturnya kali ya. Kayak misalnya dia udah daftarin lawan transaksinya itu. Nambahin nol kan di depan. Oh, Bu. Saya nggak gitu paham sih apa yang Bu Riana mau tanyakan pengaruh pembuatan faktur pajak. Kalau faktur nggak ada pengaruh sih, cuman Mungkin ini, Bu. tambah digitnya 16 saja. Karena Mungkin kalau Bu yang Riana. PT-PT itu kan rata-rata kan diminta ditambahin nol depannya jadi 16 digit Hmm. gitu. Mungkin ini sih Bu, Bu Riana udah daftarin di web fakturnya tuh kan lawan transaksinya daftar-daftarnya gitu. Jadi mungkin pengaruh gak kalau misalnya dia pakai yang lama gitu, gak mau males daftarin gitu. Gitu ya Bu Riana ya? Atau gimana nih perincian masalahnya? Mm-mm. Seharusnya nggak ada masalah sih. Nanti kan yang web e-faktur Oh, itu juga update. Bu Riana, itu masalahnya di lawan transaksi yang udah didaftarin Bu, tadi yang saya sebutkan. Daftarin ulang aja sih Bu. Gitu. Bisa diedit kok, bisa diperbaiki. Iya, bisa diubah. Tapi kan kayak harus tunggu itu ya, Bu ya. Update web faktornya dulu kali ya. Karena kan biasanya berapa tuh? 15 kalau saya tahu. Enggak, perbaikannya kan di e-faktur doang. Kalau di web kan itu buat lapor dan itu posting doang. Ya, ini Bu Rena Gitu. udah bilang nih, Bu. Semua kan 15 digit. Nah, mungkin tunggu ini updatean dari web faktur gitu kan. Nanti di lawan transaksinya pas kita mau daftarin, itu kan nanti ada itu. Biasanya kan batasnya 15 tuh. Nanti mungkin tunggu updateannya jadi 16 gitu. Ya, agak muat kan, Bu. Hmm. Mungkin tunggu Karena updatean kan dari programnya kan belum disiapkan untuk dijalankan di bulan Juli. Jadi masih tetap 15 digit, nggak bisa 16 digit gitu. iya. Mungkin tunggu ini aja updatean web faktur. Apa? Eh, app-nya e-faktur gitu. Yang untuk Makanya buka-buka. untuk yang perusahaan yang lapor pajak di bulan Juni itu Hmm, jangan mepet karena akan ada updatean itu. Jadi nanti iya. takutnya error-error, nggak bisa lapor kena denda lagi. Ini faktur pajaknya, ini kerjaan ini Bu. Faktur pajak kuliah udah aku cepatin nih. Kayak misalnya ada faktur pajak kan biasa saya tunda dulu tuh sampai tanggal 15 kan. Ya, Ini saya mm-mm. cepatin nih. Sebelum tanggal 15 tuh saya udah mulai buka-buka tuh. Saya Iya, kan untuk sebulan tuh bulan bisa ini juga ratusan tuh. lapor lapor pajaknya jangan mepet. Udah mepet gitu. Nanti ada Heeh. error atau apa. Kan lapor terakhir kan
tanggal 30. Berhubung 29 30 itu Sabtu Minggu, biasanya kan tanggal 1, ya kan? Dimundurin sehari. Nah, kali ini karena ada nanti akan berubah jadi 16 digit, sebaiknya sih jangan lapor mepet itu. Takutnya update gitu ya tiba-tiba ya. Mm-mm. Takutnya dia update, ya kan? Sekarang soalnya pajak galak, ya kan? Iya, Kalau lagi turun tuh. dulu lapor SPT, oh karena banyak kendala apa di bulan Maret suka dikasih Tambah waktu. perpanjangan, ya enggak? Hmm, Sekarang enggak, kayak lapor SPT pribadi nggak mau tahu kemarin gitu ya. walaupun COVID ya tetap 31 Maret, tidak ada perpanjangan, enggak ada. Hmm. Sekarang Oke, pajak galak, lagi turun sih, Bu. iya. Soalnya ini kan pengeluaran kan lagi banyak juga ya, karena tuh kemarin lagi heboh tuh, Bu. Eh, siapa tuh yang ngurusi IKN itu? IKN. Ketua sama nah, coba saya Mm-mm. cari dulu. Ini beritanya tuh kan. Kalau nggak salah tuh kemarin ada yang resign tuh ajukan apa keluar dari ini IKN. Bentar ya. Wakil itu sama itunya. Kepala otorita IKN Bu sama wakilnya. Tuh saya kurang Hmm. tahu sih kenapa. Ini pengeluaran Indonesia kan lagi tinggi-tingginya nih. Belum lagi program-program nanti yang diusulkan Pak Prabowo kan. Hmm. Karena kan penyumbang penghasilan negara paling besar kan pajak, ya kan. Jadi Mm-mm. otomatis pasti yang digenjot tuh pajak gitu. Iya. Jadi lebih rapikan aja sih kalau misalnya ada yang belum rapi gitu. Karena pasti kan lebih galak itu kan. Karena kan kemarin ada diusulkan sama Pak Gibran ya kok nggak salah ya. Yang terkait tak rasio itu Bu. Yang mau Hmm. digenjot juga kan. Iya. Mungkin pada rapikan aja ya ini. Oke, kita lanjut pertanyaan Bu Ivana nih. Kalau tidak dipadankan gimana? Misal buat petani atau buruh. Kok misalnya memang mau lurus ya padanin aja sih Bu. Gitu. Kalau nggak dipadankan, nanti takutnya tahun depan pas Maret itu mau lapor pajak nggak bisa lapor. Tapi Gitu, biasanya buruh dan nggak lapor saat sih. itu kan repot, lagi rame-ramenya ya kan, mau urus Hmm. ke sana, harus ke kantor pajak, bolak-balik gitu loh. Mungkin nih Bu Ivana pertanyaannya mungkin orang terdekat atau gimana ada yang petani atau buruh gitu kan. Kalau menurut Mm-mm. saya untuk penghasilan kecil ya kalau untuk buruh oke. Kalau petani menurut saya nggak usah lah. Penghasilan kan nggak seberapa gitu. Takutnya kan apa dikejar tuh PPh-nya. Pasti kan petani nggak mungkin lapor dong. Gitu. Hmm. Paling Ya kalau dirapiin aja. misalnya nggak dilapor, suatu saat dia beli aset, beli rumah atau beli mobil kan dikejar pajaknya. Karena udah pakai Iya. apa pakai NIK kan. Paling Jadi warisan data aja di Bu. pajaknya sudah ada, catatannya sudah ada. Ya mungkin ini Itu yang harus masalahnya. dihindari Bu Ivana ya. Jangan beli yang ada PPN. Kok beli rumah tuh setahu saya harus udah ada NPWP. Mungkin beli rumah anaknya aja nanti. Jadi orang tua tuh kasih aja ke anak atau mungkin nanti tunggu warisan gitu kan gak kena pajak lagi. Oke, Oke bro, udah jam 9 udah lewat. jam Kita live lagi minggu jam 9 depan lewat ya, nih. Selasa. Jadi buat Selasa. teman-teman yang masih punya pertanyaan masih atau nanti eh, punya pertanyaan disiapkan aja minggu depan boleh bertanya lagi. Ya nggak bro? Ya, ya, ya. Mm-mm. Nih kok Jadi mau konsultasi juga boleh ke Bu Vivi gitu kan, atau ke saya juga boleh gitu. ya Hmm.
Karena kan 2025 nih udah akhir nih. Mm-mm. NPPN. 0,5. Oke. Jadi ini mungkin pertanyaan nanti dilempar ke minggu depan aja ya Bu Ivana ya. Karena kan udah lewat nih. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih ya sudah join live hari ini. Ya. Minggu depan kita live lagi ya. Oke. Oke, terima kasih. Yuk sama-sama Bu Ivana. Terima kasih semua teman-teman.